Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dimudahkan, rezeki kita selalu berkecukupan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, melakukan dosa besar maupun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran, yang harus diwaspadai dan dihindari. Tentunya semua perempuan muslim sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus menjauhi larangannya. Berikut dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik, baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi, merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah At-Tin ayat 4. 2. Melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa, seperti berzina dengan laki-laki. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lainnya, maka mereka adalah berzina, dan jika seorang perempuan mendatangi perempuan lainnya, maka mereka berzina. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 3. Mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita
sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita tersebut, seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun, keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. 1, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. 2, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. 5. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan si istri menolaknya sehingga membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhir sebab tidak mematuhi perintah Rabb-Nya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. 7. Bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya, dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang untuk mentato dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Al-Bukhari. 8. Menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis,
Seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela menjalankan operasi, laser, dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut dan memegang prinsip, jika ingin terlihat cantik maka harus bisa menanggung rasa sakit, dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alis dan perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 9. Menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda, dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 10. Pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan catatan untuk hadis ini. An-Nawawi mengatakan hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah 10 wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para wanita bisa menghindari ini dan menjadi insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.